Ada satu riwayat hadis Zaid bin Sabit. Zaid ini dia lebih dekat kepada sahabat Ibnu Abbas Abdullah. Karena Ibnu Abbas sepupu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi segala sesuatu itu ada sebab. Ya. Jadi kalau kita takut apa segala macam, kita baca ratib ini daripada keramat tangannya Habib Umar. Yang Habib Umar beliau dia banyak taklimnya ini Bidayatul Hidayah. Habib Umar ini kalau ngaji kitabnya cuma Bidayatul Hidayah. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Idz qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana selesai daripadanya kita membaca ratib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dikatakan istiqomah dawam yang digemari Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hidup gak ngerti kapan akan mati, gak ngerti kapan kita ini akan susah akan senang. Ya lillahi ta'ala kita berharap mendekat ke Rasulullah SAW ini supaya mendapat syafaatul udmah, sehingga kita mendekat kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bibarakah Rasul, bibarakah fadilatus sunnah, kita insyaallah akhir hayat husnul khatimah mendapat syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu amin. Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Yai Asep Abdurrahman, mudah-mudahan sehat afiat, qabul hajat, dipanjangkan umur. Ustaz Ali, mudah-mudahan sehat afiat, qabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antum semua ya, sebagian santri pondok pesantren Al-Mardiyatul Islamiyah, mudah-mudahan tambah manfaat ilmu, mendapatkan berkah ratib yang dibaca tadi, mendapatkan berkah Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baras. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat afiat badan, dan memudahkan segala urusan. Ada satu kitab yang kitab ini dibuat cicit anak daripada cucu Sahibur Ratib. Sahibur Ratib Al-Attas ini yang nulis ratib, pengarang ratib itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini digelari Qutbil Anfas, daripada wali kutub Allah Subhanahu wa taala. Hanya Habib Umar ini ngarang ratib, padahal ulama besar. Beliau punya guru, orang-orang besar. Beliau punya murid, orang-orang besar. Kayak diriwayatkan Syekh Nawawi Banten, beliau punya guru 1000,
punya murid 1000. Jadi orang besar ini dari perahu yang besar, dari bahtera yang besar. Min Rasulillah, dari Madinatul Ilmin, dari kotanya ilmu, dari Al-Bahrul Ulum, dari lautan ilmu, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal fi salahi silsilah ala tausiyah mawjudi alfi karamah. Jadi Habib Umar ini menurunkan atau Habib Alatos itu 1000 karamah di silsilah. Silsilah ini yang dia Al-Atos. Diriwayatkan ini kalau Habaib bangsa Al-Atos, kalau dia kepengen jadi Alatas, nggak sampai nggak diakui begitu. Dia harus baca ratib, harus dawam ratib, karena termasuk ibadah ratib Al-Atos ini nggak masyhur. Kebetulan Habib syarah ratib ada tambahan di sana. Pernah Habib rujukkan ke Abuya Muhyiddin Al-Manafi di Sumedang Asy-Syifa ya. Buya Muhyiddin Habib juga ngagurukan beliau. Kata Buya Muhyiddin, ini tambahan dari mana? Kaza wa kaza begitu. Itu apa? Ada syarah ratib. Ya. Yang kita baca kitab Al-Ghirtas ini yang menjelaskan tentang ratib yang dikarang anak daripada cucu Habib Umar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas punya anak Husain. Husain ini punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Hasan. Hasan punya anak Suhaib Ghirtas ini, Habib Ali bin Hasan Al-Atas, yang menjelaskan tentang apa sih isi daripada ratib ini. Dikatakan ya, di mana kami menjelaskan faedah-faedah yang besar, zikir-zikir yang agung, ratib-ratib yang tidak membutuhkan bantuan bala tentara dan penjaga, manfaat Asmaul Husna yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Yang dengannya kita akan memperoleh apapun yang diinginkan, yang dapat menghilangkan rasa lelah dan rasa takut. Jadi ratib Al-Atas kalau dibaca ada jin ya, jin ini ghaib. Kalau ngelihat jin nggak bisa, kalau diliatin jin ya istighfar, tapi wajib mengatakan jin ini ada, karena ciptaan Allah, ma khalaqtul jinna wal insa. Allah jadikan ghaib ini. Dia baca ratib. Di awal itu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Orang yang punya pandangan kuat, ada sebagian kita nih berani ngelihat jin, ada yang enggak berani ngelihat jin. Ada yang bisa ngelihat jin, ada yang enggak bisa ngelihat jin. Ya, jadi kalau dia takut orang ini malam-malam misal lagi khalwah atau apa, biasanya di pondok-pondok ini ada dia suka khalwah. Itu dia takut, dia baca ratib nih rasa takut ini hilang. Di antara fadilahnya itu dapat menghilangkan rasa lelah dan rasa takut. Jadi orang kalau dia ini takut nih merinding ya. Bulunya merinding. Kalau orang takut nih bulu merinding, itu drop. Kalau orang dia takut nih, ada yang takut. Nah, jadi kita ini harus rahib. Jangan
Aku nggak takut, tapi ada yang takut. Termasuk Habib ini yang takut. Ada yang berani, ada yang takut. Al Habib Umar bin Hafid Tarim masih hidup kan di Darul Mustafa Tarim. Di antara anak keturunan Habib Umar ini ada yang namanya Salim buyut Habib. Salim bin Umar. Habib Umar bin Hafid katakan dari riwayat Habib Zain bin Umar santrinya, kerabat Habib Zain bin Umar ini tinggal di Jawa Tengah, Pemalang. Cuman ketemu waktu itu di Depok. Itu ini kan di Cilenyi. Nah, keturunan Al-Salim bin Umar ini terbagi dua. Ada yang bisa ngelihat jin, ada yang nggak bisa ngelihat jin. Itu yang nggak bisa ngelihat jin kayak Habib takut, maksudnya takut yang nggak bisa ngelihat apa segala macam. Walaupun wali kutub, wali Allah kutub termasuk mazhab Habib Umar. Kutub nggak bisa ngebuka apa hijabnya itu. Apa kira-kira sebab? Karena fi sholahi silsilah ala tausiyah mawjudi alfi karamah. Jadi bukan dari anak keturunannya, tapi dari keterangan beliau. Qutbil Anfas itu Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos. Ada satu riwayat hadis Zaid bin Sabit. Zaid ini dia lebih dekat kepada sahabat Ibnu Abbas Abdullah. Karena Ibnu Abbas sepupu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi segala sesuatu itu ada sebab. Ya. Jadi kalau kita takut apa segala macam, kita baca ratib ini daripada keramat tangannya Habib Umar, yang Habib Umar beliau di banyak taklimnya ini Bidayatul Hidayah. Habib Umar ini kalau ngaji kitabnya cuma Bidayah, Bidayatul Hidayah. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Memang banyak habaib itu dia senang Ihya Al-Ulumuddin ya karena kitab Imam Ghazali. Jadi memang Al-Atos ini ya udah sebatas. Wallahu a'lam. Diterangkan bahwa dari keutamaan ratib Sayyidina wa Maulana Al-Walid. Ya, Habib Ali bin Hasan manggil Habib Umar, nyebut Habib Umar datuknya ini Al-Walid, berarti dekat nih. Jadi Habib Ali bin Hasan ini anak Habib Hasan bin Abdullah. Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar tadi yang Habib katakan. Sayyidina wa Maulana Al-Walid. Abah Walid ini ayah atau panggilan orang tua atau guru dipanggil Al-Walid. Ada di Jakarta Habib Abdurrahman bin Ahmad Asghaf Bukit Duri. Itu sezaman masih Datuk Habib Abdullah bin Syami Kalibata Jakarta sana, itu dipanggil Sayyidil Walid. Nah, ada Buya apa segala macam. Ada ayah Yaseb, Masya Allah. Itu panggilan. Ini panggilan Habib Hasan. Sayangnya maksudnya ya bukan sayang, memang dia cicit langsung. Ali bin Hasan Sahib Irtas ini bin Abdullah bin Husain bin Umar Sahibur Ratib. Al-Walid Umar bin Abdurrahman bin Agil atas Al-Atas adalah bertujuan dari itu semua insyaallah pendekatan diri kepada pintu yang maha pemberi, yang maha pemurah, yang maha baik, lagi maha penyayang, yang maha pengampun, lagi maha penyabar, yaitu dengan pengabdian kami kepada imam yang sempurna lagi agung ini. Walaupun kami ini bukan ahlinya. Ini wali. Wali ini begini. Wali ini ada banyak riwayatnya karomahannya. Jadi wali harus punya karomah. Kalau wali aneh, wali-walian. Wali ngomong sama semut itu nggak benar. Jadi kan Sulaiman itu An-Nahl itu
ada ditulis di Quran, itu dongeng, kemakan dongeng bukan. Karena jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan Habib Umar bin Hafid, jadikan makhluknya satu dengan yang lain enggak ada yang sama. Jadi kalau kita samakan karomah dengan mukjizat ya salah. Wah ini karomah melebihi mukjizat. Ini bukan begitu. Jadi memang pemberian Allah Subhanahu wa taala ini semua diberikan kepada kita makhluk akan dikembalikan kepada Allah. Jadi apa yang kita punya ini ya bentuk karamah ya. Karena kalau nabi-nabi dan rasul pasti punya mukjizat. Jadi kalau kita pasti punya karamah. Itu diambil kecuali mukjizat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itu begitu. Jadi nggak selalu sama. Misal Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Ini Rasul, ya Rasul. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani kata Rasulullah sirrahu waliullah pernah menghidupkan orang mati berapa ratus tahun yang lalu. Wah berarti ini Syekh Abdul Qadir Jailani ngelebihin Nabi Allah Isa. Bukan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluknya satu dengan yang lain enggak ada yang sama. Termasuk karomahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyabar, yaitu dengan pengabdian kami kepada imam yang sempurna lagi agung ini, walaupun kami ini bukan ahlinya. Nah, jadi kita bukan wali ya, wali ini wali. Nah, kalau jadi wali nanti ngomong sama semut. Nah, maka dengan berbaik sangka kepada yang maha tinggi. Nah, ini memang wali lagi nih. Ini kitab di Kiai Hikam. Nah, jadi memang wali lagi. Jadi kalau kita berbaik sangka, jadi memang magam muhsinin. Jadi memang Al-Ghirtas ini nerangkan tentang rotib yang dikarang kutub, wali kutub Habib Umar itu. Ya aku baca rotib Al-Atas itu kalau bisa baca Al-Ghirtas. Nah, karena di sini tuntunannya, keterangannya. Maka dengan baik sangka kepada yang maha tinggi husnudzon, kiranya dia tidak mengecewakan orang yang meminta-minta kemuliaan sesuai sabda Rasul yang terpuji dalam hadisnya yang masyhur, sesungguhnya orang itu akan dihimpun bersama orang yang ia cinta, almar'u ma'aman hab, ya. Dan sabdanya pula, barang siapa yang mencintai suatu kaum dan dekat dengan mereka akan dihimpun di hari kiamat bersama mereka. Kaza wa kaza. Ini apa? Ini tentang bagaimana sih kalau kita baca Rad itu jadi apa gitu. Di sini dikatakan tali iman ya. Wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu, dikatakan bagaimana kita menghubungkan menjaga kita ini biar istiqomah. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, jadi jangan kita pandai mencintai seseorang yang tidak pandai mencintai kita. Jadi cinta ini kalau kita cinta sama orang yang orang itu benci sama kita, jangan. Jadi kita kudu tahu cinta ini apa. Jadi cinta ini bukan salah mencintai mending daripada salah benci, bukan. Jangan kita pandai mencintai seseorang yang tidak pandai mencintai kita. Jadi kalau kita orang gak cinta sama kita, udah. Ini nasihat guru Habib Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Atas di Bekasi. Masih hidup. Al-Imam Hujatul Islam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang tidak dapat menjadi seorang wali dari wali-wali Allah, maka hendaklah ia mencintai wali-wali Allah dan mengimani keberadaan mereka. Semoga ia nanti akan dihimpun bersama orang-orang yang ia cintai. Karena itu kami bertawasul kepada Tuhan kami dengan kemuliaan dan kedudukan mereka. Tabaruk.
Tabaruk ini jadi karena dia kita mengharap berkah Allah. Tabaruk. Nah, misal Habib ngelihat, nah mudah-mudahan Habib ketularan pinter. Nah, itu tabaruk namanya. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami bertawasul kepada Tuhan kami dengan kemuliaan dan kedudukan mereka, semoga kami diberi rasa cinta kepada mereka. Jadi kalau kita nih udah bukan wali nih, kita nggak wali, deketi wali, ya, supaya kita mendapatkan berkah. Dapat menempuh jalan mereka, ya. Godaman mabi godamin, kata Rasulullah, ini selangkah demi selangkah, insya Allah kita dapatkan. Paling utama dapat cinta Nabi, karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kita mendapatkan cinta Nabi, dikatakan Imam Bukhari, sunnah di sana hadis Rasulullah. Jadi ilmu Rasulullah, ilmu kajian Nabi Muhammad SAW ini yang nuntun kita ke tempat jalan yang diridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah memuliakan kami dengan kemuliaan mereka, serta dijadikannya kami dari golongan mereka terus jadi wali. Karena orang ini dekat, ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid, ya, ada wudhu apa segala macam, nggak mungkin nggak dapat pahala, pasti dapat pahala. Ini karomah luar biasa, laut di laut. Memang orang punya kasyaf, ditaruh jarum di tengah laut. Memang ini wali. Orang ini bisa dapat ini jarum yang dilempar ke tengah lautan. Kalau kapal tenggelam apa segala macam masih kelihatan jarum misal, karena ada kelebihan namanya ainul basirah. Dia punya kekuatan. Ya mungkin. Lah begitu juga kita ngerti ini. Mereka ini seperti itu. Berarti ada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, karomah. Ya, kita ngerti ini, harus dohir, harus tahu. Jadi jangan guna untuk kita mendekat kepada mereka supaya kita tahu. Dan menyaksikan kadang, wah benar ini jarum itu diambil sama dia terus, gue menyaksikan sendiri. Berarti dianya sama kayak ini. Itu dikatakan Allah jadikan karena seperti itu. Itu Masya Allah. Kami mohon kehadirat Allah yang maha pemurah. Minta kepada Allah, ya. Lagi maha penyayang, kiranya dapat menerima usaha kami ini agar bermanfaat dan jadikan sebagai simpanan kami. Sungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Qirtas ini kitab tentang syarah Ratib Al-Atos. Dikatakan Syekh Ali bin Abdullah Baros. Dalam baca Ratib ini ada disebut di sana Syekh Ali Baros. Bahwa Ratib ini jika dibaca di suatu kampung, maka ia akan memberi keamanan bagi penduduknya dari segala bahaya. Ya, termasuk bahaya demit, ya. Bahaya demit ini yang serem ya serem, yang musyrik ya bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan bahwasanya Ratib itu seimbang dengan penjagaan 70 pasukan berkuda. Jadi yang tidak disangsikan lagi keampuhannya. Bara tentara dari Allah. Istilahnya kuat, ya. Ratib ini kuat, haibah. Kalau ada di dalam hikmah itu namanya haibah. Syekh Ali Baros.
Mereka berkata bahwa Sayyidina Umar, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, lebih senang membaca secara rahasia, pelan, perlahan, ya, sir pelan, dan enggan mengeraskan suaranya. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas baca ratibnya itu pelan dan gak pakai Sayyidina. Waktu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Nah, tadi ini Habib pakai Sayyidina. Itu dari Habib Abdullah bin Bakar Al-Attas, sepupu Jid, dari buku Asy-Syifa. Majmu'atu Shalawat Asy-Syifa. Jadi di situ dia pakai Sayyidina. Pas di situnya. Udah Habib tulis lagi di syarah yang Habib. Jadi boleh pakai Sayyidina. Cuman aslinya ratib enggak pakai Sayyidina. Dan enggan mengeraskan suaranya. Hal itu karena manfaat yang diperoleh dari Allah adalah dalam sikap kehalusannya. Jadi Habib Umar ini lembut. Habib Umar ini orang ini asih gitu. Karakter Habib Umar ini lembut. Diriwayatkan Zuriyah Habaib itu pertama dipanggil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Masya Allah, jadi orang rohim, orang baik. Ya nggak kayak Habib ini yang keturunan model apa nggak ngerti. Nah ini nih, terus dan juga ya, bersifat rahasia perlahan itu lebih dekat kepada sifat ikhlas sesuai yang difirmankan Allah Ta'ala. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf ayat 204. Nah begitu. Kaza wa kaza, diterangkan begitu. Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini dia nggak bisa ngelihat. Ya, Habib Umar itu buta matanya dari lahir. Ada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi sama. Jadi gak punya karangan apa-apa Habib Umar. Hanya ngarang ratib. Ada riwayat. Ada 5 beliau bikin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini, Datuk ini, dia bikin 5 maulid. Ada riwayat. 2 atau 1 itu dipegang tapi riwayat. Riwayat ini dia lebih lemah daripada tulisan, daripada manaqib. Ya tapi benar. Itu Habib Muhsin namanya, yang punya wakaf tanah Priok. Bah Priok, Habib Hasan Al-Haddad itu pernah diriwayatkan gitu. Itu salah satu maulid Habib Umar dari lahornya Habib Muhsin Al-Atas Priok itu yang ada di beliau ini, salah satu maulidnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ada 5 atau 7. Jadi maksudnya memang dia orang yang punya karomah ro'an Nabi berarti. Jadi rawi-rawi maulid ini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh Ja'far Al-Barjanji, Habib Ali Habsyi, Syekh Maulid Samsul Durar, termasuk Imam Syahid, Habib Umar bin Hafid, ada maulid Aidid. Maulid ini macam-macam, itu mereka punya karomah ro'a Rasul yaqdhah. Ya, yaqdhah. Ini memang beliau Habib Umar ini yang memang enggak ngelihat. Nah, Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Kalau orang buta, ya, dia ini Allah tutup sarafnya. Satu saraf ini Allah tutup. Orang buta saraf matanya ini enggak hidup. Habib Umar termasuk, ya. Nah, pernah suatu saat ditanya Habib Umar, "Ya Habib, kau ini berguru kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Maula Syaib. Tapi kenapa kau enggak pernah ketemu orangnya?" Jadi Habib Umar ini punya guru ruh, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Jadi lain zaman. Dan ada satu riwayat gurunya berhadapan rumah tapi nggak pernah ke rumahnya. Ini Habib Umar nggak ngelihat, ya, matanya ini nggak ngelihat, buta, tunanetra. Di syarah ini Habib Hamzah Habsyi katakan kalau orang kurang apa ini sarafnya mati di situ. Kalau pandangan mata ya di mata. Dan itu
Habib Umar ditanya, kenapa ya Habib, kau ini itu muridmu, kenapa kau tidak pernah ke sana? Kau temui itu, kau temui gurumu. Kata Habib Umar, andai kata aku bertatap langsung kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini, saking cahayanya Habib Ahmad itu, mataku akan menjadi buta. Jadi saking silaunya cahaya Habib Umar ini rasa takut kepada gurunya Habib Ahmad Muhammad Al-Habsyi ini, Maula Syaib, dia akan menjadi buta, padahal udah buta Habib Umar. Itu Masya Allah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi gurunya ini. Nah gurunya ini murid Al-Fakhr Al-Wujud, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil tadi itu yang dipanggil Al-Walid, ya, sama Habib Ali bin Hasan tadi, Sahib Girtas, itu punya kakek kembar. Nah, gurunya ini murid kembaran kakeknya Habib Umar. Jadi ilmu ini Allah letakkan, ya, selalu berkaitan. Jadi kalau orang menyatakan dia punya ilmu nggak ada kaitan, ini bohong. Nggak lama itu ada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ini keturunan gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dia katakan, aku kalau melihat guruku, jadi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib, gurunya Habib Ali Said Maulid Habsyi. Aku melihat sekujur tubuh guruku dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki cahaya semua. Jadi selalu berkaitan. Jadi kalau zaman dahulu, di zaman apa, dia selalu berkaitan. Nggak akan terputus ila yaumil qiyamah. Jadi ajaran ini yang nuntun kita atau nggak nuntun kita, bagaimana hubungan. Kalau nggak ada hubungan ini hati-hati. Semua berpulang ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Jadi segala keutamaan zikir yang dibaca dari ratib, segala apa kebaikan sampai sekarang ini yang itu di tahun 1100 Hijriah atau sekitar tahun 900-an Hijriah, ya. Nanti di situ diterangkan tahun-tahun apa Habib Ali bin Hasan Sahib Girtasnya ini, kapan dibuat kitab ini segala macam, menjadi sesuatu yang akan kita pegang sampai kiamat. Fadilah keutamaannya itu. Kalau bacanya terdengar telinga, jadi nggak boleh teriak-teriak, terdengar telinga. Habib Umar baca dengan sir, ya, karena khusyuk. Jadi kalau baca sendiri nggak akan terlalu keras. Tapi kalau baca bareng-bareng agak keras tapi nggak teriak-teriak. Ya. Dan Habib baca nggak pakai dilagu-laguin, ada banyak pakai lagu. Ya latifal lam yazal ultuf bina fi manazal. Habib nggak begitu, karena ngikutin Habib Muhammad bin Abdurrahman masyhur Al-Mut Al-Atas, abah Umi Habib. Beliau punya Umi Syarifah Fatmah binti Hasan bin Hud daripada alil syarh ratib ini. Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Sahib Girtas ini dari keluarga Al-Atas Al-Hud namanya. Ada bin Hud namanya. Jadi memang apa? Kalau baca ratib ya baca enggak apa-apa. Mungkin sama kayak ratib Al-Haddad misal, enggak apa-apa. Bacanya seperti itu enggak apa-apa. Nah, kalau baca ratib sama baca maulid, ya. Kalau baca ratib dinagomin, dilaguin itu makruh. Tapi kalau baca maulid enggak dilaguin, ya, itu makruh. Nah, jadi boleh baca ratib dinagomin boleh. Ya, tapi afdhalnya udah dibaca. Jadi supaya kita ngerti harokat segala macam supaya bisa persis, ya. Seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, termasuk dari syarah ini Habib Ali bin Hasan Al-Atas Sahib Girtas. Nah, mudah-mudahan
sedikit ada manfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.